Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Ini adalah video prediksi Manchester United melawan Villarreal di Liga Champions ya. Liga Champions. Sebelum itu gue pengen ngomong dulu ya, reaksi kalian atas kekalahan Aston Villa itu bener-bener heboh ya. Dalam arti yang oleh out semakin kenceng suaranya, yang oleh in ngata-ngatain gue, bilang fans karbitan, fans kemarin sore ya cuman ngedukung MU kalau lagi menang, bla 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 bla. Look, kalau gue, dan juga banyak juga yang nanya sih, jujur aja banyak juga yang nanya gimana kok oleh in atau oleh out segala macam ya. Nah, ini gue pengen jelasin sekali lagi, pengen gue kasih tahu sekali lagi ya. Dari awal musim sampai sekarang, sampai akhir musim pun gue gak bakal berubah. Mau hasilnya seperti apapun, gue bakal tetap dukung oleh in sampai akhir musim. Ya, dengan catatan harus ada trofi ya, dan gue targetin trofi EPL. Ya, karena musim lalu ya Ole nggak dapat dukungan dari transfer, cuma dapat Cavani doang ya, Van de Beek nggak dipakai, Teles setengah-setengah dipakai. Itu dia bisa ini runner up EPL sama runner up Europa League. Oke. Tapi dengan materi pemain seperti ini udah saatnya Ole memberikan kita trofi. Nggak ada alasan lagi apa mau ada yang cedera atau apa segala macam, nggak ada alasan lagi. Tim ini udah lengkap, dia harus kasih kita trofi. Udah. Itu udah pasti. Ya, jadi gue tetap Ole in sampai akhir musim. Kalau dia nggak ada trofi, dia out. Di buku gue dia out. Ya. Mau dia menang FA ya, kalau dia cuma menang FA, gue masih galau deh. Tapi kalau dia menangin EPL atau Champions League, udah pasti in. Ya, tapi kalau dia nggak menangin apa-apa, udah pasti out. Ya, jadi itu pendirian gue lah. Sampai detik ini, sampai akhir musim bakal tetap sama. Ya, nggak masalah apapun juga. Oke, ini cuma buat kalian ngerti aja gitu ya. Oke, sekarang kita ngomongin Manchester United melawan Villarreal ya. Kita udah pernah ketemu lawan Villarreal seri 1-1, akhirnya penalti ya, yang dimana De Gea nggak ngegolin. Ya emang kayaknya sih nggak pernah latihan penalti kali dia. Jadi dan itu gue inget banget ya, Villarreal mainnya parkir bus, main 4-4-2. Kalau lagi defense mereka bisa 6 di belakang ya, jadi wingernya turun lagi ke bawah ya, sejajar sama back dia. Jadi bisa 6 di belakang 6-3-1 kok nggak salah ya dia jadinya ya, tuh apalah gitu loh, mirip-mirip begitu. Jadi sangat parkir bus. Gue nggak tahu Villarreal mainnya kayak gimana musim ini. Sebentar kita lihat dulu ya. Ini terakhir dia lawan Real Madrid nih. Lawan Real Madrid line up-nya, wah dia main 4-3-3. Ya ini sedikit berbeda nih ya berarti ya. Coba lihat lagi. Bentar ya. Lawan LC 4-3-3. Ya mungkin dia udah berubah ya jadi 4-3-3 ya. Cuman terakhir sih lawan kita sih 4-4-2 dia main. Mana nih? Ya 4-3-3. Oke, ya jadi kita kayaknya sih kemungkinan besar dia udah ganti formasi ya jadi 4-3-3. Tapi feeling gue tetap sama, dia bakal parkir bus ya. Bakal parkir bus ngincar counter ya. Cuman kalau gue ingat lagi pas Europa League kemarin, Ole menerapkan taktik dia yang takut kalah ya, seperti biasa, yaitu ngandelin long ball. Jadi seperti inilah, kalau ini gue namanya taktik parkir setengah bus, karena dia hold 6 orang di sini ya kan, 4 orang di depan. Ya, selalu begini. Ini parkir taktik setengah busnya Ole, selalu seperti ini, mirip-mirip lah ya. Jadi di tengah ini pemain lawan semua, nih yang kosong nih ya. 4 orang kita di belakang nih. Biasanya nggak terlalu maju, nggak terlalu apa, karena nggak ada opsi juga ya. Ini winger sama attacker kita satu baris bareng sama defender lawan. Ini parkir taktik setengah busnya Ole, parkir taktik takut kalahnya Ole. Ngandelin long ball, ngandelin counter. Ya. Jadi ini menurut gua jangan dipakai. Please Ole jangan pakai taktik seperti ini ya. Kita lawan orang parkir bus, kita harus berani nge-press. Kita harus berani high press ya. Jangan cuma 4 orang yang high press. Pogba harus ikut high press, Matic harus ikut high press, wingback harus ikut high press. Ini 4 harus ikut high press. 2 orang ini jaga untuk long ball ya. 2 orang ini jaga untuk long ball. Jaga striker untuk long ball. Udah simple. Ya, winger Dalot high press, Teles high press, beres. Ya, ini gue pengen lihat seperti ini ya. Mungkin bisa ada variasi di mana Bruno lebih free roll high pressnya ya, Ronaldo high press center back.
Sancho, Greenwood nge-press wingback ya, tapi gue pengen lihat high press langsung kita menangin di midfield, langsung menangin di tengah. Jangan kita nunggu ke belakang, ngendok di belakang seperti ini kayak lawan Aston Villa di babak kedua ya. Jangan main seperti itu. Seperti ini nih. Ya, parkir taktik setengah bus oleh. Gue nggak suka ngeliat taktik seperti ini karena akhir-akhirnya ya buntut-buntutnya kalau kalau lu punya striker lagi ini ya akhirnya lu ngandelin skillnya individunya depan doang gitu, pemain depan lu doang ya. Gue nggak mau lihat yang kayak begini, jujur aja gue nggak mau lihat karena ya kemainannya udah nggak menang kita lawan Villarreal kayak begini, benar nggak cuma ngegolin 1, berarti bakal sama aja gitu kalau gue bilang ya. Ini penting banget untuk Ole. Bentar gue atur lagi ya, jadi gue pengen Ole kasih mental yang biar beda sedikit gitu. Jangan mental, jangan sampai kalah terus. Karena kita perlu poin. Lawan Villarreal kita perlu poin. Kita perlu 3 poin, nggak cuma 1 poin. 1 poin itu juga nggak good enough. Ya kita harus berani keluar nyerang, berani keluar ngepres, main gaya-gaya. Sekarang gini, Aston Villa aja berani melakukan seperti itu. Yang bos aja berani ngepres seperti itu. Kenapa kita nggak berani? Kenapa kita harus 6 orang ngendok di belakang? Ya ini penting banget untuk Ole ya. Gue yakin dia nggak bakal berubah sih jujur aja. Tapi semoga Ole sadar gitu loh. Ya kan dia nggak bisa main kayak begini terus. Dia nggak bisa main ngandelin counter attack terus. Nggak bisa ngandelin counter long ball terus. Nggak bisa main selalu ngandelin skill individu orang yang di depan terus gitu loh. Ini penting banget. Ya kalau nggak kita bakal mandek di situ-situ aja. Karena kan ya dia orang pada ngerti lah cara main kita seperti apa. Ya kan matiin aja holding midfield kita. Beres. Nggak kemana-mana itu bola di belakang-belakang aja, di tengah belakang aja. Ini penting sekali ya kalau gue bilang untuk Ole ya. Oh, dari pilihan pemain ya, ini gue bikin line up-nya sebelum gue tahu ya Maguire bisa main, Luke Shaw bisa main atau enggak. Jadi ini line up gue bikin dengan asumsi mereka berdua nggak main ya. De Gea tetap kiper ya, gimana pun juga dia lagi bagus formnya. Di kiri pakai Alex Telles karena Luke Shaw feeling gue cedera, nggak ya, kalau dia biasa cedera sih lama ya, bisa sebulan, jadi feeling gue dia nggak main. Maguire gue nggak tahu dia main atau nggak. Kalau dia main dia ganti Lindelof, Maguire Varane di center back. Kalau nggak ya jadinya Lindelof Varane, yang ini pilihan gue ya. Kalau mau taruh Bailey sebenarnya juga nggak masalah sih ganti Lindelof ya, karena dia speednya kenceng, karena kan juga itu lumayan bahaya tuh si Moreno lumayan bahaya. Chukwueze di Villarreal kayak masih cedera ya, nggak main. Jadi terserah sih Lindelof atau Bailey, terserah. Yang pasti Bailey lebih cepat, teman dia nggak bisa distribusi bola, passingnya suka salah. Itu aja yang bahaya dari Bailey. Makanya gue lebih pilih Lindelof sih sebenarnya sih, karena dia lebih balance aja lah. Di kanan taruh Dalot ya. Jujur aja gue cukup apa ya namanya excited lah untuk lihat Dalot main. Ya gue pengen tahu apakah dia. Ya itu kan kemarin baru 1 kali main doang ya, benar nggak? Jadi kita nggak tahu ya dia lawan tim yang lebih kuat seperti apa lawan Villarreal. Dia bisa perform nggak? Karena ini saat-saatnya dia ngebuktiin nih, ya mumpung AWB lagi kartu merah, dia bakal main full. Ya, jadi kita lihat nih dia performanya gimana. Semoga aja dia main bagus ya, karena gue pengen lihat dia AWB itu ada kompetisinya tanpa kita beli back baru ya. Ini penting banget ya, semoga aja lah, semoga. Tapi gue sih tetap kayaknya merasa wah ini Dalot prospeknya sangat bagus sekali. Pogba gue pasangnya sama Matic ya. Kenapa nggak Pogba nggak di kiri? Ya, gue sih berharap jangan taruh Pogba di kiri lagi ya. Sekali lagi kemarin pasang Aston Villa, Pogba nggak terlalu jelek di kiri. Karena gimana pun juga dia nggak free roll kemarin. Cuman kalau kita taruh Pogba di kiri, berarti kita harus pakai McFred lagi gitu. Dan gue nggak mau lihat McFred lagi, asli gue nggak mau lihat McFred lagi. Gue nggak mau lihat McFred lagi lah intinya ya. Jadi gue pengen Pogba sebagai holding midfield. Ditemenin siapa? Gue taruh Matic ya, karena kita perlu dapat 3 poin ya. Pogba Matic kayaknya lebih solid ya. Matic mungkin babak kedua ganti ya di menit 60, karena biasanya dia main ya 45 menit main bagus, 45 menit mainnya bisa jelek gitu, benar bisa nggak kelihatan. Jadi penting banget Pogba Matic. Kalau kita ini kita nggak perlu dapat 3 poin sih, gue udah taruh Van de Beek jujur aja sih, Pogba Van de Beek. Tapi ya kita tahu lah itu nggak bakal pernah terjadi ya sama Ole. Oke, di kiri gue taruh Sancho ya. Ini gue sedikit kritis lagi soalnya Ole ya. Gue nggak ngerti ya di otak dia tuh apa. Kenapa dia terlalu takut kalah? Kenapa dia nggak mau ya memberikan waktu untuk Sancho bermain gitu ya, benar nggak? Ini pemain termahal dia. Lihat Jack Grealish main terus, Lukaku main terus ya.
Lu jangan bilang Sancho belum belum apa belum terbiasa sama tim, belum terbiasa sama IPL, itu kan bullshit gitu loh, benar nggak? Sancho ini kan bukan Pelestri, bener nggak? Bukan Amad Diallo ya, yang nggak jarang main di Atalanta, bener nggak, sebelumnya Amad Diallo ya, yang cuma main paling cuma 3 kali kali Amad Diallo di Atalanta ya dalam 1 tahun ya. Ini Sancho ini kan first teamnya Dortmund ya, lu nggak ada, lu ngomong apapun tuh lu tuh samanya ngebohongin, coba ngebohongin orang gitu loh ya, gue bilang oleh, karena dia itu kan first teamnya Dortmund, dia selalu main. Kalau lu bilang dia belum belum siap segala macam tuh dari segi apa? Dari segi lu takut gitu loh eksperimen sama Sancho, biarin dia terbiasa sama tim. Nggak ada alasan sama sekali untuk ngamain Sancho ya. Kalian bila saya bilang, oh Sancho nggak kelihatan. Ya karena kan dia belum terbiasa sama tim ya. Ini tim baru. Ya jangan bilang Lingard aja udah ngegolin. Lingard udah berapa tahun di Manchester United ya. Udah berapa tahun gitu loh. Ball boy-nya ya dia, gua rasa dia kenal si Lingard, bener nggak? Sancho kan pemain baru. Jadi kalau gue bilang Sancho harus selalu main ya, gue nggak bakal pernah capek ngomong begini ya. Menurut gue ini kesalahan besar kalau Oleh takut kalah jadi nggak mainin Sancho, taruh Pogba di kiri. Ya menurut gue itu bener-bener stupid banget ya. Dan menurut gue Sancho harus selalu main biar dia bisa nyetel. Setelah internasional pasti Rashford balik. Sancho di mana posisinya? Ya udah telat untuk Sancho ngebuktiin diri kalau Rashford udah balik. Ya karena Pak kiri udah pasti Rashford yang main, bukan Sancho. Ya, Sancho tuh kalau nggak di kanan nggantiin Greenwood, atau enggak ya kadang-kadang aja lah rotasi sama Rashford dikit, tapi Rashford udah pasti pilihan utama di kiri. Makanya Sancho harus main. Mumpung lagi ada yang cedera, ya mumpung si Rashford cedera, Sancho harus main. Ya, ini yang gue nggak ngerti ya. Kalau gue sih cuma bisa bilang ya, dua alasan yang kenapa dia nggak mau pakai Sancho. Ya satu, dia takut kalah, nggak mau ya, karena Sancho kan masih 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 menyesuaikan diri di tim. Dia takut kalah, makanya nggak mau pakai Sancho. Yang kedua, ya gue lupa lagi yang kedua apa. Ya gue lupa lah. Ya, intinya dia harus pakai Sancho lah, ya. Dia harus pakai Sancho. Gue nggak mau, nggak apapun alasan itu nggak masuk akal lah. Dia bilang Sancho tuh nggak belum siap segala macam tuh nggak masuk akal ya, karena dia bukan Amad Diallo. Dia itu udah first team Dortmund. Dan dia itu pemain yang lu incer selama 2 tahun dan kita beli dengan harga fantastis. Pakai otak sedikit lah ya, bener nggak? Lu harus pakai dia. Gimana pun juga harus pakai dia ya. Fernandes nggak tergantikan, Greenwood gue bilang masih di kanan ya. Kalian yang bilang Greenwood maruk ya, kalian tahu sendirilah nih orang. Bukannya gue bilang sih maruk itu wajar untuk Greenwood karena jiwa dia jiwa striker. Gue selalu ngomong begini. Dia kalau dapat bola nyari ruang untuk tembak. Dan gue nggak yakin dia ada visinya untuk passing segala macam ya, karena dia nggak terbiasa main seperti itu. Ya, jadi kalau kalian nyalain Greenwood maruk-maruk, gue bilang ya lu buka mata sendiri lah, berapa sering dia coba melakukan seperti itu tapi gol. Benar nggak? Jauh lebih sering ketimbang dia ini gitu loh, ketimbang dia nggak golnya. Ya jadi kalau kalian nyalain Greenwood maruk, kalau gue bilang nonton lagi, jangan cuma obsesi sama gol ataupun statistik. Ya, karena Greenwood itu tugasnya ngegolin. Ya itu doang, dia nyari ruang ngegolin. Penting banget ya. Jadi gue sih tetap support, gimana pun gue tetap support. Ya dia kalau kalian ngarepin dia yang kreatif kayak Sancho untuk kasih passing, ya lu salah lihat orang gitu. Mendingan lu mainin Sancho atau mainin siapa ya? Ya mendingan lu mainin Sancho gitu, memang Greenwood. Benar nggak? Oke, Ronaldo ke depan juga nggak tergantikan ya. Sorry aja Cavani baru balik. Ya biasanya Cavani kalau baru balik itu bisa ya 2 pertandingan lah karatan ya. Ya pada yang ketiga itu baru dia bagus lagi gitu loh. Nah inilah problemnya sama Cavani ya, selalu begitu. Sering cedera, kalau udah balik itu perlu 2-3 pertandingan baru dia panas lagi mesinnya ya. Oke, dari segi lineup gue pilih seperti ini. Kalau gue bilang prediksi skor, jujur, kalau ngomongin otak, ini feeling gue seri. Kalau ngomongin hati, gue pengen kita menang. Dan kita harus menang sih. Jadi karena kita main di Old Trafford juga, gue pengen prediksikan kita menang. Ya, dengan skor 1-0 ya, 1-0 nggak gede ya, bisa banget ini seri ya, tergantung oleh pakai taktik seperti apa ya. Apakah dia pakai taktik klasik dia takut kalah ngandelin counter attack long ball. Menurut gue kalau itu terjadi bisa banget seri dan kita kalah, jujur aja sih. Gue lagi nggak percaya sama taktik oleh kayak begitu gitu loh ya. Tapi gimana pun juga kita harus menang, makanya gue pilih kita menang 1-0. Oke? Kalian setuju nggak sama prediksi gue ya? Kalau setuju tolong di komen ya. Dan kalau ada yang nonton di La Liga, tolong kasih tahu dong Villarreal mainnya seperti apa sekarang. Kemarin aja dia bisa nahan Madrid 0-0 gitu. Gue jadi penasaran sih, jujur aja sih. Ya.
Oke, ini main Kamis pagi ya jam 2 kalau salah ya. Jadi Rabu kita begadang. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.